adik-adik yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kedisiplinan teman-teman. Saya pikir tadi itu belum belum siap, saya yang duluan. Ternyata saya yang lambat, Mas Suruh. Eh, saya tidak tahu apakah ini penerapan daripada nilai-nilai berakhlak yang sudah masuk dalam apa namanya memorinya sehingga itu sudah terlaksana. Jadi memang pada dasarnya memulai itu hal-hal yang kecil dan mulai dari mana dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Tidak usah tunggu nanti kita 100% baru kita menerapkan nilai-nilai berakhlak, tapi mulai sejak kita mengenal substansi daripada nilai itu, kita akan terapkan. Baik, adik-adik yang kami banggakan, sebagai umat yang beragama, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah pada malam hari ini. Kita kembali diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama kembali dalam kegiatan pembimbingan ya, coaching atau pembimbingan. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita langsung saja ya. Sebenarnya saya itu tadi sangat fleksibel, teman-teman mau pakai daster, mau pakai apa, tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Kalau saya itu sersan ya, serius tapi santai. Yang tidak bisa itu menurut saya itu pakai oblong. Pakai baju apa saja kalau malam itu boleh, karena kan itu bukan lagi dinas malam. Tapi nggak apa-apa karena kalian ini disiplinnya luar biasa ya. Baik, kita langsung saja. Boleh saya teman-teman, salah satunya saya silahkan ketua kelompok dulu membuka acara ini, membuka Bu Frida menyampaikan atau share screen dulu, baru Bu Frida langsung memandu teman-temannya, siapa yang akan ditunjuk untuk memperlihatkan isunya saja dulu. Ya, nah kemudian apa ide gagasannya? Saya persilahkan Ibu Vinda dulu. Kalau Oke, bisa langsung di share screen aja mulai dari isu. ya Ibu izin Ibu. Eh, karena tadi saya bilang ada tadi yang mau izin, Iya. jadi beliau minta dia duluan untuk pemaparan supaya setelah ini dia izin. Oh, Iya, mana dia kesian? ini tadi Dokter Sinta. Kalau bisa Oh, ya dia, udah. dia dulu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Heeh. silakan, tidak masalah. Oke, untuk Dokter Sinta dipersilakan untuk memaparkan tugasnya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Izin Ibu Agus untuk share screen. On cam. Baik, di sini untuk analisis isu, identifikasi isu atau masalah yang ada di Puskesmas Lompento Dea yang saya temui ada 4 isu. Yang pertama, kurang efektifnya penyuluhan terhadap keluarga atau masyarakat tentang pentingnya pengobatan ODGJ secara teratur dan adanya resiko pemasungan ODGJ. Yang kedua, alat pemeriksaan kesehatan yang digunakan masing-masing tempat pelayanan yang masih belum memadai. Kemudian yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS. Dan yang keempat adalah penggunaan form triase yang belum maksimal. Untuk teknik tapis isu yang saya gunakan, ini menggunakan metode APKL. Kemudian yang memenuhi syarat itu adalah kurang efektifnya penyuluhan terhadap keluarga atau masyarakat tentang pentingnya pengobatan ODGJ secara teratur dan adanya resiko pemasungan. Kemudian ini menggunakan analisis isu yaitu menggunakan Fishbone.
Di sini dari mennya kita dapat eh, kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga, dan kurangnya peran serta masyarakat. Kemudian dari material, jarak rumah pasien ke fasilitas layanan kesehatan yang cukup jauh, tidak adanya transportasi pasien ke fasilitas layanan kesehatan. Kemudian dari segi metode, kurangnya penyuluhan. Kemudian dari segi lingkungan, kurangnya kerjasama lintas sektor. Dari segi media, belum ada buku pedoman gangguan jiwa bagi petugas. Kemudian kurangnya informasi media terkait manfaat pasien ODGJ jika rutin melakukan pengobatan. Kemudian dari segi pembiayaan, kurangnya anggaran untuk melakukan kunjungan kepada pasien. Kemudian ini adalah pemecahan masalahnya. Di sini yang pertama dilakukan edukasi terhadap keluarga pasien tentang bahaya terhadap penyakit yang diderita dan dampak terhadap orang lain jika penyakitnya tidak segera diobati. Kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, koordinasi dengan lintas sektor untuk menyiapkan kendaraan jika dibutuhkan, melakukan penyuluhan terkait manfaat pasien ODGJ yang minum obat yang rutin berobat, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas tentang cara penyediaan buku pedoman untuk mengikuti berbagai seminar tentang kesehatan jiwa, melakukan pengusulan anggaran, menyediakan media yang menarik bagi masyarakat yang bisa dibagikan untuk ke masyarakat, mengadakan koordinasi dan rapat rutin dengan lintas sektor. Kemudian ini adalah gagasan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Oke, coba. Cuman dua ini, tiga ini ya, Dek? Iya, Bu, cuman 3 ini gagasan Coba kegiatannya. ke atas dulu boleh? Saya lihat tugasnya dokter apa? eh ini, Bu, ini ada identifikasi isu. Jadi kemarin itu setelah saya masuk terima SK CPN-nya, saya masuk di puskesmas. Hmm, Kebetulan ini puskesmas pertama saya karena sebelumnya saya kerja di rumah sakit. Jadi hmm. saya dilibatkan dalam program ODGJ, Bu, kunjungan untuk pasien-pasien ODGJ. Jadi Emang ada berapa ODGJ di sana? cukup banyak, Bu. Kalau nggak salah kemarin datanya ada 16, Bu. Terus ada satu yang sudah dirantai, kemungkinan beresiko untuk dipasung. Karena kalau Hmm. dilepas rantainya, pasiennya gelisah, Bu. Bahkan sampai ada yang lempar-lempar rumah juga. Coba lihat kurang efektifnya penyuluhan ODGJ itu baru ide gagasannya di penyebabnya itu salah satu juga tidak adanya penyuluhan. Coba lihat Di pemecahan masalahnya, Bu. Tabe, di Bu. di penyuluh di Pisbon. Oh, di Fisbon. Tabe. Ya, ada saya lihat. Itu metode itu kurang penyuluhan. Ide gagasan ide permasalahannya juga kurangnya penyuluhan. Oh iya. Coba dilihat dulu. Oh Kita iya. sinkronkan. Kurang efektifnya penyuluhan terhadap keluarga, ya Oh kan? iya, iya. Ayo Iya, Bu. dong, ayo dong. Makanya saya tanya, dokter itu tugasnya di situ tugasnya apa gitu ya? Sebagai apa diberikan penanganan ya? Kalau Oh, saya sih belum efektifnya penanganan eh, l- eh, penanganan ODGJ dalam bla 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 bla, ya kan? Belum iya, efektifnya peran serta keluarga, ya kan? iya, Belum Bu. efektifnya peran serta keluarga dalam pengobatan ODGJ. Itu saja. Oh iya, Bu. Berarti diganti Coba. nanti ini ya, Bu, ya, isunya. Iya. Jadi kenapa saya belum efektifnya peran serta itu Iya. nanti sasarannya kan kalau kita lihat di Pisbonnya salah satunya kurangnya pemahaman sih ya orang keluarga. Coba kita ke Pisbon, coba ganti langsung aja ganti dok, langsung aja ganti biar kita enak, ya kan Oh iya. kita Iya, deal, Bu, kita baik. deal. Kalau isu itu tidak ada, tidak usah munculkan karena ini tidak usah, langsung saja ke isu. kurang kurang kurangnya bukan kurangnya apa ya? Kurangnya peran serta Kurangnya peran serta eh, keluarga keluarga dalam dalam apa tadi penanganan penanganan atau pengobatan tadi. pentingnya ODGJ berobat teratur, Ibu. Bukan bukan kalimat itu. Kurangnya peran serta keluarga dalam penanganan pengobatan, penanganan dalam penanganan
pengobatan pengobatan secara pengobatan ODGJ, pengobatan ODGJ. Apakah tadi ada yang nyambung sekali tadi? Tunggu dulu, Secara kurangnya peran serta keluarga dalam penanganan pengobatan ODGJ di wilayah mana? di wilayah Puskesmas Lumpentodea, Ibu. Ya, langsung aja ditulis, ya kan? Iya, Bu. Itu kena dengan tugasnya Ibu sebagai dokter, karena yang tugasnya dokter itu kan melakukan pemeriksaan, bla bla bla, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan penanganan ini termasuk dengan itu. Ah, kurangnya peran serta, belum efektifnya peran serta. Kurangnya peran serta atau belum efektifnya peran belum ya nanti aja dirubah ini berjalannya tapi kita sudah tahu dulu, kita sudah tahu poinnya bahwa apa terjadi ada 16 kasus tersebut karena setelah kita amati ini kita cerita kondisi saat ini yang saya bilang kemarin Dok yang tadi Iya, itu iya, Bu. bahwa kita harus punya fakta dan data. Ya, 16 itu, 16 ODGJ itu kita harus lihat apa yang menyebabkan di sana. Adakah pembiaran, adakah apa namanya, apakah keluarga itu tidak paham cara pengobatannya atau bla 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 bla. Itu yang saya mau ada di Pisbon. Coba kita turun di Pisbon. Oke. Kita lihat penanganan itu ada nggak di situ? Tidak ada kan? Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga, kurangnya peran serta masyarakat. Maksudnya kurangnya peran kurang mennya ini kurangnya peran serta masyarakat terkait apa sayang? Ini Bu, kan ada beberapa ODGJ yang kayak misalnya dia harus berobat itu membutuhkan kendaraan, Bu. Hmm, Seperti hmm, dari segi dari aparat desa yang menyediakan apa hmm, namanya transportasi. Karena beberapa kemarin ada ODGJ yang dibantu sama kadesnya juga untuk dibawa ke rumah sakit menggunakan hmm. kendaraan dari desa kayak begitu, Bu. Karena dari keluarga sendiri kadang eh, apa namanya keluarganya kurang mampu untuk menyediakan kendaraan itu. Oh, jangan jangan kita lari ke kendaraannya, tapi lebih ke penanganannya, Oh, lebih ke kan peran 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 keluarga yang dipersoalkan ini, toh? iya, Bu. Tapi nggak apa-apa itu dulu dok. Nanti ditambahkan aja. Coba kira-kira kalau dari keluarganya itu apa yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga. Langsung saja kurangnya pengetahuan kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga keluarga kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga dalam apa ya kurangnya pengetahuan dan kepedulian. Kemudian coba dari sisi mennya masih banyak sih dari sisi men. Material material itu jarak tempuh fasilitas layanan kesehatan. Tidak adanya transport. Dok, boleh saya sarankan semua apa namanya yang penyebab dokter ini, saya melihat di solusinya itu tidak terjawab. Kenapa tidak terjawab? Karena kita hanya melakukan penyuluhan. Coba turun di ide gagasannya, sayang. Coba kita lihat. Tuh, di Iya, persiapan aktualisasi, membuat materi sosialisasi, melaksanakan kegiatan edukasi. Tidak ada yang menjawab daripada Pisbon. Jadi, ide gagasan itu adalah ide gagasan yang harus kita buatkan dari kegiatan dibuatkan menjadi kegiatan itu adalah permasalahan yang ada di Pisbon, ya kan? Contoh iya, Bu. misalnya kurangnya pemahaman kurangnya pengetahuan kurangnya pengetahuan tadi kurangnya pengetahuan dan pengetahuan Dan kepada kepedulian, kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga. kepedulian. Berarti jawabannya harus diberikan pengetahuan dan bentuk pengetahuan dan harus peduli. Itu obatnya. Oh iya, berarti Caranya apa? Berarti caranya kita melakukan edukasi kepada keluarganya.
kan gitu, Dok? Iya, betul, Bu. Nah, caranya memberikan edukasi itu, edukasinya mau seperti apa? Apakah kita misalnya mengedukasi cara penanganannya, ya kan? Apakah 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 dari penanganannya atau dia ke apa dari pola makannya atau apanya? Itu yang harus diedukasi kepada keluarganya. Nah, itu dari sisi mennya. Kemudian kita lihat dari metodenya dokter tadi. Metodenya salah satunya adalah jarak tempuh. Apa tadi? Material ya. Material itu adalah misalnya jarak tempuhnya jauh. Kemudian bla bla bla. Berarti harus ada kehadiran dokter dan timnya di situ untuk melakukan pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada ODGJ itu. Gitu, Dok. Iya, Jadi jangan secara keseluruhan. Kalau kita mau lakukan penyuluhan, 16 itu tidak bisa terselesaikan. Seperti itu. Karena sekali lagi bahwa coba kita lihat contoh, misalnya sekarang itu si apa namanya Nopianti itu salah satu cara penanganan ODGJ itu. Jadi dia tidak menunggu bola di kantornya, dia turun-turun ke lapangan. Dalam artian dia itu mengedukasi. Jadi caranya dia mengedukasi bagaimana dia bersihkan. Itu kan salah satunya. Jadi ada orang ODGJ itu kan harus kita identifikasi apa sih dia penyebabnya ODGJ ini terjadi. Apakah dia karena stres dengan putus cinta misalnya, stres karena apa? Itu semua yang harus dilakukan pendekatan-pendekatan supaya tidak terjadi dan bla bla seperti itu. Kalau kalau pemahaman saya, Dok. Ah, oh, iya, Bu. karena Bu. ini Iya, ini PR untuk Ibu dokter, karena kalau saya lihat ini dok, mencari iya, referensi, mencari rancangan, mengkoordinasikan pertemuan kunjungan itu tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa. Saya kasih PR boleh? iya, boleh, Bu. Jadi kita naik ke Pisbon dulu. Kita rubah ini ide gagasannya kita. Saya biasa begitu. Jadi di Pisbon ini coba dokter dari sisi mennya kita simpulkan apa masalahnya, apa ide gagasannya. Itu PR-nya, ya kan? Iya, Bu. Misalnya kalau dia kurangnya pemahaman pengetahuan, kurangnya pemahaman pengetahuan, berarti solusinya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepedulian. Toh simpan saja Iya, dulu itu, simpan saja itu ide gagasannya. Sebentar kita carikan solusi. Kemudian kurangnya peran serta masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau kita peran serta masyarakat itu dalam artian kita mencoba bahwa bagaimana keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama apa namanya menangani ini. Berarti ini juga orang masyarakat ini juga harus diedukasi dalam artian gini. eh, Kalau ada ODGJ, jangan misalnya bagaimana kita supaya tidak menjadikan dia itu tontonan atau tidak mengucilkan mereka, karena itu semua secara psikolog itu akan berpengaruh kepada psikisnya kan begitu. Jadi ini hanya apa namanya hanya gambaran saja dari setiap masalah yang ada di Pisbon ini. Carikan solusinya, baru kita simpulkan nanti. Kemudian dari material, jarak rumah dan fasilitas kesehatan layanan. Kan tidak mungkin apa namanya rumahnya ODGJ dikasih pindah di kantornya kita. Ingat peran kita di kedudukan di agenda 3 kita ini adalah abdi negara melakukan merubah mindset bahwa melayani bukan lagi untuk melayani ASN itu bukan lagi dilayani, tapi ASN itu melayani. Nah, coba jarak rumah, jarak pasien dengan layanan kesehatan itu jauh. Dalam artian berarti ada pendekatan layanan yang kita lakukan. Caranya nanti pendekatan layanan saja. Nanti dengan cara apa, kegiatan apa nanti kita pikirkan itu. Ya, ya bisa dok ya. iya, bisa. Jadi karena tidak mungkin rumahnya dipindahkan atau ODGJ yang dipindahkan di dekat di kos-koskan di situ kan tidak mungkin. Jadi yang rasional aja kan gitu. Iya, Jadi itu caranya. Kemudian tidak ada transportasi pasien. Nah ini nih persoalan material ini bisa satu solusi. Satu solusi dua permasalahan. Itu bisa sudah. Jadi jarak rumah dengan tidak ada transportasi pasien layak kesehatan itu
pendekatan layanan. Jadi dokter nanti membuat jadwal memberikan pelayanan kepada ODGJ. Itu sudah luar biasa tuh. Nah, kemudian salah satu metode yang selama ini tidak pernah dilakukan, kurangnya penyuluhan. Penyuluhan apa, ya kan? Di situ bukan penyuluhan sebenarnya, kurangnya edukasi. Lari ke edukasi. Jangan penyuluhan, karena penyuluhan kan sangat-sangat umum, tapi kurangnya apa tidak pernah tidak melakukan edukasi kepada keluarga, garing masyarakat di dalam di dalam apalah ODGJ-nya. Jadi nanti solusinya melakukan edukasi, ya kan? Iya. Penanganan ODGJ kan itu melakukan, bagaimana kita melakukan edukasi. Jadi bukan hanya dokter yang dalam hal ini, kita mau perannya keluarga tadi. Jadi di situ kurangnya edukasi penanganan ODGJ selama ini anggap seperti itu, sehingga nanti memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait bla 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 bla, sehingga terjawab solusinya tadi, terjawab permasalahannya. Peran penguatan atau upaya upaya penanganan ODGJ melalui peran serta keluarga bla bla bla. Selesai ide gagasannya, judulnya juga sudah selesai. Kan gitu toh. Iya, Bu. Kemudian kita lari ke environment, lingkungan. Kurangnya kerjasama lintas sektor. Kurangnya kerjasama lintas sektor, apa yang kita lakukan? Oke, kalau misalnya dia apa namanya, dia bermasalah, nanti kita lintas sektor itu siapa semua yang akan kita libatkan? Libatkan misalnya dari sisi lintas sektor itu kan dari kita pihak ketiga gitu ya. Iya, Kalau Bu. lintas sektor, siapa saja yang terlibat di situ? Apakah ada nanti yayasan yang apa namanya, kalau sudah parah sekali, tapi kan itu tidak ada kalau di apa namanya, di kecamatan, itu kan. Kalaupun misalnya agak sulit untuk menjawab itu permasalahannya di lingkungan, tidak usah diangkat menjadi Oh iya. penyebab. Oke. Iya, Nah, baik. kemudian belum adanya buku pedoman gangguan jiwa itu tidak penting. Oh Kan? iya. Jadi maksud saya cari misalnya dari sisi mesinnya, apa namanya, kurangnya pengalaman kan peran serta keluarga nih, kurangnya pengalaman apa namanya, kurangnya pengalaman eh, keluarga di dalam apa bla 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 gitu kan, atau misalnya kurangnya informasi, ya kan, kalau mesin kan kurangnya informasi keluarga di dalam menangani ODGJ misalnya, ya kan. Eh, sudah ODGJ atau Eh, teridentifikasi. tapi Bu sudah ODGJ Bu karena Oh, sudah sudah. sempat berobat, cuman Hmm. keluarganya ndak aktif untuk mendukung Ah. ODGJ-nya untuk berobat. Jadi banyak ODGJ yang putus pengobatan. Oke, berarti itu yang harus dilakukan. Kemudian di situ salah satunya mesinnya tidak, mesin juga salah satu penyebabnya. Apa tidak adanya tidak adanya kontrol, tidak rutinnya melakukan pengobatan, tidak melakukan pengobatan. Jadi itu juga mesin, ya kan? Sehingga salah satunya nanti ibu harus membuatkan jadwal kontrol itu, atau membuatkan, kalau kita mau masuk ke Smart ASN misalnya, kita membuat WhatsApp apa namanya, WhatsApp reminder misalnya, aja keluarganya misalnya, oh waktunya minum obat ini, enggak apa-apa, emang harus begitu, ya kan. Jadi mesin itu salah satunya tidak rutin melakukan pengobatan, pengobatan atau jadwal minum obat lah, apalah istilahnya. Nanti kemudian Meni kurangnya anggaran melakukan kunjungan ke pasien. Nah, ini Meni harus sama dengan material, 1 ke 3 masalah, 1 kegiatan.
Jadi, begitu caranya membuat kegiatan, teman-teman. Dilihat daripada permasalahan yang ada di Fishbone, ya, baru itu kita kita jadikan ke positif. Kan ini nih minus nih. Nah, Iya. itu kedarikan ke positif dan itu positif kita simpulkan, baru itu kita turunkan menjadi kegiatan. Oke, bisa dipahami, Sang, semuanya? Iya, bisa, Bu. Oke, jadi PR untuk Dokter Sinta, saya mau ODGJ 16 orang itu menjadi tanggung jawab Dokter Sinta untuk penanganan bagaimana peran serta keluarganya di dalam pengobatan rutin, ya, pengobatan rutin atau penyembuhan pengobatan rutin ODGJ tersebut. Itu PR-nya, ya. Iya. Nah, jadi Ibu. kita boleh lihat contoh-contoh misalnya yang apa kan di YouTube kan banyak bagaimana penanganan ODGJ itu. Jadi itu bisa di ATM, ya kan? Di ATM itu amati, tiru, modifikasi cara-caranya, nggak apa-apa. Ya kami harus begitu. Nah, artinya kalau itu bisa diselesaikan, why not? Kenapa tidak? Oke, silakan stop share, Dokter Sinta. Ini PR, mudah-mudahan pertemuan berikutnya sudah klop di fishbone-nya. Intinya sebenarnya di kegiatan itu tergantung fishbone-nya, ya. Tergantung pemecahan di fishbone. Kalau fishbone-nya oke, isunya oke, fishbone-nya oke, aman. Saya hanya memegang situ. Di luar dari yang lainnya terserah teman-teman, nah, ya kan? Karena poin pentingnya ada di situ. Oke, saya persilakan Ibu Ketua. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu Dokter Sinta untuk pemaparan tugasnya. Kita lanjut untuk pemaparan tugas itu Ibu Nurul Safila. Kepada Ibu Nurul, dipersilakan. Baik, izin share screen Ibu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan Bisa gambarnya ya, Dek? ya Bu. Bisa tulisannya. Oke, kayaknya jaringan ini. Ya nggak apa-apa, lanjut. Baik, di sini saya akan mempresentasikan isu yang akan baik untuk isu yang pertama yaitu kurangnya pemahaman calon pengantin tentang pemeriksaan laboratorium pranika di Puskesmas Pangi. Yang kedua yaitu belum optimalnya pengisian data pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Pangi. Kurang optimalnya pengolahan ruang laboratorium Puskesmas Pangi dan belum optimalnya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium Puskesmas Pangi. Baik dari keempat isu tersebut, saya melakukan teknik analisis isu yang pertama yaitu APKL. Selanjutnya dari APKL didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Selanjutnya saya gunakan metode USG. Dari metode USG didapatkan isu yang yaitu belum optimalnya pengisian data pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Pangi. Selanjutnya untuk faktor penyebab isu tersebut, saya gunakan analisis faktor diagram Fishbone. Jadi untuk dari uraian diagram Fishbone tersebut, dari seluruh penyebabnya yang menjadi penyebab utamanya yaitu kurangnya pemahaman petugas tentang pentingnya identitas pasien. Serta untuk gagasan kreatif dari penyelesaian core isu tersebut, yaitu yang pertama saya akan mengkonsultasikan kepada mentor dan atasan terkait pembuatan petunjuk teknis pengisian data pasien. Selanjutnya yaitu pembuatan formulir permintaan laboratorium, melakukan sosialisasi kepada petugas terkait petunjuk teknis pengisian data pasien pada formulir permintaan laboratorium, kemudian melakukan pemanfaatan formulir dalam pengisian data pasien, dan yang
terakhir yaitu melakukan evaluasi pengisian data pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Untuk gagasan kegiatannya, rancangan kegiatannya, ini yang pertama yang melakukan konsultasi kepada mentor tentang pelaksanaan kegiatannya. Ini beserta tahap-tahapnya ada 3, yaitu melakukan konsultasi, meminta arahan kepada mentor, dan juga meminta persetujuan pada mentor. Untuk rancangan kegiatan yang kedua yaitu membuat petunjuk teknis pengisian data pasien. Dengan tahapan kegiatannya yang pertama yaitu mencari referensi tentang petunjuk teknis pengisian data pasien, melakukan bimbingan dengan mentor, membuat petunjuk teknis pengisian laboratorium, dan yang terakhir memberikan petunjuk teknis pengisian data pasien kepada petugas poli. Selanjutnya yaitu pembuatan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu mencari referensi format pada formulir pemeriksaan laboratorium, membuat formulir permintaan dengan format yang terbaru, kemudian yang terakhir mencetak formulir baru. Selanjutnya itu melakukan sosialisasi kepada petugas terkait petunjuk teknis. Yang pertama itu menentukan jadwalnya, kemudian membuat undangan, selanjutnya melakukan sosialisasi, dan yang terakhir pemanfaatan formulir dalam pengisian data pasien. Yang pertama itu menyiapkan formulir laboratorium yang terbaru, membagikan formulir ke setiap ruangan yang terlibat, dan menggunakan formulir pemeriksaan laboratorium yang terbaru. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pengisian data pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, melakukan evaluasi petugas terhadap pengisian formulir, membuat laporan kegiatan, dan terakhir melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil evaluasi. Baik, mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Oke, tugasnya Nurul kan di laboratorium ya? Iya, Ibu. Salah satu tugasnya coba di Pisbon di APKL dulu. Belum optimalnya pengisian dat stop. Iyo, Iya. APKL yang di bawah ini sini USG saja. Kenapa USG? Coba dulu ke APKL dulu. Coba. Oke, berarti 3, 2, 3 ya memenuhi syarat. Iya. Oke, turun di USG. Coba. Stop. Kurangnya pemahaman calon pengantin tentang pemeriksaan laboratorium. Tugasnya di laboratorium itu apa aja, Bu Nurul? Melakukan pemeriksaan lab, Ibu. Pemeriksaan lab, Lab. pemeriksaan lab ya. Iya. Kemudian apa kaitannya dengan belum optimalnya pengisian data pasien per permintaan pemeriksaan lab? Apa Jadi, yang Bu, menjadi kendala? jadi kan sebelum itu pasien datang ke lab, jadi ada formulir yang dikasih dari polinya, Ibu. Jadi biasanya selama saya di puskesmas bekerja itu, Ibu, eh, Hmm. poli itu mereka menulis apa data pasien itu tidak lengkap, Ibu. Jadi biasanya tidak ada namanya, tidak namanya, tidak ada alamatnya, tidak ada tanggal lahirnya. Nah, Jadi, jadi cuman itu iya, penyebabnya. iya. Terus itu dapat mengakibatkan anu ya Bu, kayak kalau nanti pada saat anu melakukan panggilan pada pasien, biasa pasiennya mau tertukar DP pengambilan pengambilan apa namanya sampelnya, dan nanti pada saat pengisian data di registernya buku register untuk pasien nama pasiennya. Belum optimalnya pengisian data pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Oke, coba. Kenapa Ibu mau bikin formulir? Kan sudah ada formulirnya, bikin formulir baru lagi. Karena Ibu ada di formulirnya yang sekarang itu ada juga yang tidak yang harus saya tulis lagi kayak nicknya itu dan belum ditaruh di formulir yang sekarang itu. Jadi masih harus kerja 2 kali lagi, minta KTP-nya lagi sama pasien untuk menulis menulis apa namanya nicknya lagi. Mm-mm. Jadi belum 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 optimal untuk apa formulirnya yang sekarang Ibu. Makanya tadi saya buat yang baru lagi dan sesuai dengan standar SOP-nya. Ini konsultasi lagi dengan mentornya bagaimana untuk petunjuk teknisnya itu apa-apa saja yang harus dimasukkan di dalam itu Bu. Kemudian turunkan ke Pisbon coba. Tunggu. Aduh, 'Duh, 'duh. 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 '
Oke, sebelumnya. Oke. Tidak mengikuti perubahan, tidak disiplin, tidak membaca SOP, tidak mengikuti prosedur, kemudian tidak menghadiri rapat pengisian, kurang paham tentang pentingnya identitas, tidak ada proses komunikasi. Kemudian ide gagasannya apa? Gagasan melakukan apa? Sosialisasi, Bu, kepada Jangan petugas. dulu masuk ke situ. Mana tabelnya? Mana tabel matriksnya? Bukan tabel ini, tabel matriks dari Fishbone tuh dari penyebab masalah ke ide gagasan mana? Ah, mana sayang? Dari Fishbone, dari harusnya dari sini sayang toh. Ya. Dari sini Fishbone ini kan ada dari mesinnya ada masalahnya. Ini kan ada masalah toh. Hmm. Harusnya dia itu dari masalah tidak tidak mengikuti perubahan berarti ide gagasannya apa? Harus Oh, mengikuti perubahan kan? Seperti apa? Kemudian tidak disiplin. Kemudian kita mau disiplinkan, tidak membaca SOP. hmm. Berarti harus dia baca SOP kan itu misalnya Hmm. tidak mengikuti prosedur. Berarti harus diikuti prosedur kan begitu Cinta toh? Iya, Bu, Itu iya, Bu. jadi tugasnya Nurul di bawahnya SOP ini buatkan matriks dulu atau tabel yang isinya nomor, kemudian penyebab masalah, kolom kedua, Hmm. kolom ketiga itu adalah ide gagasan. Ah, Oh, iya, Bu. atau Nomor. Iya, enter saja di situ, baru kau bikin enter enter di situ. Itu belum di PDF toh? Sudahkah? belum, Ibu. Enter aja di situ. Ya, Bu. Ya, bikin Apa kolom tadi, situ. Bu? Bikin kolom tiga, bikin kolom. Ambil ambil kolom di atas. Hmm. Mana kolom? Tapi ini jadi masih. Hmm. Ini. Kolom Tiga. kolom. Satu, dua, tiga. Kenapa sudah hambur itu saya? Bukan gitu kan. Tabel sistem. Oh, ini tabel. Hmm. Hmm. Ya, di situ nomor itu masalah baru solusi ya Nomor nomor, kemudian penyebab masalah. Hmm. penyebab masalah. Ah, Ah, kemudian solusi alternatif, solusi solusi. garing alternatif. Hmm. Atau solusi masalah, solusi alternatif masalah, alternatif, alternatif, solusi saja. Solusi atau garing ide gagasan. Garing. Ide gagasan. Gagasan. Ah, Oke, semua yang ada di Fishbone, penyebab Solusi. yang ada di Fishbone turunkan di situ. Baru Ya. kau carikan ide gagasannya. Baru itu dibuatkan kegiatan. Jangan tiba-tiba langsung bikin kegiatan, tidak ditahu apa yang kita mau buatkan. Belum optimalnya pengisian identitas pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Saya sebenarnya isumu ini terlalu luas. Tapi kalau saya karena Bu Nurul ini adalah apa namanya petugas laboratorium, lebih ke tugasnya Ibu sebagai petugas laboratorium tidak maksimal. Salah satu penyebabnya itu disebabkan karena pengisian formulir itu tidak lengkap, itu penyebab. Hmm. Hmm. So, masalahnya adalah belum efektifnya apa namanya kinerja petugas laboratorium dalam melakukan bla bla Hmm. bla bla. Itu isunya Ibu, Hmm. kan? Belum. Ya, Ah, Bu. belum efektifnya.
Kan biasa langsung hilang kalau di kepala gitu. Belum efektifnya, ya kan? Kinerja Penelitian kinerja. petugas, ya kan? Belum efektifnya kinerja Hmm. eh, petugas laboratorium dalam laboratorium eh, dalam melaksanakan apa gitu kan? Apa yang Hmm. kamu laksanakan? Dalam melakukan pemeriksaan, ya kan? Ah, pem- apa namanya? Pemeriksaan kah kalau di laboratorium? Pemeriksaan ya? Iya. Jadi itu tugas pokoknya ibu kan, tugas pokoknya ibu itu adalah melakukan melakukan pemeriksaan darah misalnya atau apalah ya, saya tidak tahu. Sehingga apa yang menyebabkan tidak efektif itu tadi sebenarnya di Pisbon itu salah satunya pengisian formulir tidak lengkap itu, sehingga solusinya nanti harus dilakukan pengisian formulir itu lengkap. Caranya mengedukasi petugas itu yang Petugasnya. ada di situ, mengerti, paham, paham maksudnya, ya kan? Iya. Itu tidak bilang tidak membaca SOP, tidak, bukan saya. Hmm. Langsung langsung saja ke poinnya supaya lebih lebih nampak bahwa oh ini kelihatannya. Nanti misalnya oh ternyata tidak membuat tidak apa namanya sudah ada SOP-nya enggak? Kalau sudah ada SOP-nya kita tidak usah bikin SOP, Hmm. tetapi buatkan alur yang sebenarnya itu kalau mau bikin mau dilakukan pemeriksaan lihat dulu alurnya, ya kan? Siapa tahu dia 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 tadi petugas itu tidak bekerja tidak berdasarkan alur, dia bikin bikin saja. Hmm. Nah, eh, apa tujuannya itu alur? Itu kan bentuk transparansi. Contoh misalnya, kalau ada yang komplain, ya kan? Ada yang komplain. Kenapa ini bisa bisa tertukar saya punya hasil laboratorium? Oh, ternyata mereka memprotes karena Anda tidak memperlihatkan itu alurnya. Harusnya, oh tidak Bu, kita harusnya begini, begini, begini. Ini sudah kita lakukan. Tapi karena tidak ada alur itu, sehingga itu saja kemungkinan itu bisa terjadi, Hmm. ya kan? Bukan tidak membaca SOP, petugas dalam melakukan pengisian formulir tidak berdasarkan dengan SOP. Sudah, bukan tidak membaca SOP, nah, misalnya itu tidak baca SOP, toh. Jadi Hmm. jangan, bukan ke itunya, tapi kalau isu itu berdasarkan dengan tugas kita. Hmm. Dampaknya, penyebabnya itu, makanya saya bilang kalau yang tadi itu tidak pengisian formulir itu tidak lengkap itu salah satu penyebab. Dampak tidak terisinya, tidak diisinya formulir dengan lengkap, Anda sebagai petugas laboratorium itu tidak bekerja, tidak kinerjanya lambat karena harus mengisi lagi nama niknya, minta lagi, itu lambat. Jadi kinerjanya Anda Hmm. tidak optimal. Ya kan? Hmm. Bagaimana menurut Mas saya? Iya, Zeyeng, Bu. zeyeng, zeyeng. Hmm. Boleh? Boleh, Bu. Tidak marah saya ini, tapi saya orang Bugis, jadi besar suaraku. Oke, sayang? Ya, Bu. Jadi ini tugasnya Nurul, saya sudah kasih isunya, atau jadi nanti judulmu nanti bisa begini: efektivitas kinerja layanan petugas laboratorium, efektivitas kinerja efektivitas kinerja petugas laboratorium di wilayah bla bla bla. Dengan misalnya, bagaimana efektivitasnya itu tadi. Dia coba mulai bagaimana apa pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan SOP. Hmm. SOP-nya sudah ada, tapi SOP itu dikuatkan dengan alur. Satu, itu satu kegiatanmu. Kemudian kedua, melakukan edukasi kepada petugas yang dalam bagaimana cara pengisian formulir itu yang benar, ya kan? Ya. Edukasi saja. Oh begini, harus begini, harus begini. Karena kalau tidak begini, kita akan begini, gini, gini. Hmm. Itu namanya edukasi. Dua kegiatanmu. Kemudian, contoh misalnya dibuatkan misalnya apa pamflet atau apa banner terkait dengan apa Ya. efektivitas kinerjanya.
buat saja, itu sudah tiga. Nah, jadi usahakan membuat ide gagasan itu yang yang tidak yang sudah kamu lakukan, jangan kan tadi saya sudah bilang penjelasan tadi, jangan membuat kegiatan yang sudah dilakukan sebelum ini, sebelum latsar kita mau ambil lagi ambil lagi kegiatan diaktualisasi, jangan. Coba di, bagaimana caranya supaya kita berbeda dengan yang kemarin, bukan berarti melakukan perubahan, tidak, tetapi kita mau melakukan yang bagaimana efektivitasnya gitu loh. Karena yang kita lakukan kemarin itu tidak efektif, sekarang kita mau efektivitas, caranya apa? Seperti itu deh Nurul. Ini PR untuk Bu. Nurul, tapi ingat, saya semua yang kita diskusikan itu saya rekam, saya ingat itu. Bu. Ya, saya ingat di kepala saya apa yang Anda lakukan. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya sudah tergambar. Nanti boleh teman-teman Ibu Ketua bikin bikin grup, add saya, ya kan? Add saya biar kita enak diskusinya di grup. Tapi tidak usah add saya kalau grup itu tidak dipakai. Ya kan, bikin penuh-penuh memori saja kan. Tapi kalau Anda mau pakai tempat diskusi di situ, it's okay. Tidak menjadi masalah kalau hanya penuh memori. Oke, silakan di stop share. Ya, Bu. Baik, Ibu. Kalau begitu, Ibu taruh di kolom chat nomornya Ibu. Biasa Dek. Oke, Ibu, lanjut. Terima kasih, Ibu Nurul. Kita lanjut ke Ibu Indri. Untuk Ibu Indri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Masih kuat kayaknya mata ini. Tongkat tongkat pakai anu linggis Atau sayang. tinggal ditongkat-tongkat. Izin share, Ibu. Ya sayang, silakan. Oke, tuh. Kita berakhir di jam 8 ya, karena saya jam 8 di kelas sebelah lagi. Sampai jam 10 malam. Wih, semangat, Ibu. Aku ide suara. Oke, baik, Ibu. Di sini saya ambil 3 isu dari tugas dan fungsi saya sehari-hari di laboratorium. Yang pertama, tugas saya kan melakukan pelayanan administrasi dan pencatatan identitas pasien. Di situ saya dapat isu belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Yang kedua, tugasnya mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sampel secara sederhana. Dapatkan isu penggunaan wadah untuk pemeriksaan spesimen urin secara berulang. Yang ketiga, tugasnya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil. Didapatkan isu belum optimalnya penulisan hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Terus tugas yang keempat, mengambil spesimen sampel dengan tindakan sederhana. Ditemukan isu belum optimalnya penggunaan APD dalam laboratorium. Terus ditapis menggunakan metode APKL. Didapatkan isu teratas belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan APD. Yang ketiga, penggunaan wadah untuk pemeriksaan spesimen urin secara berulang. Kemudian ditapis lagi menggunakan metode USG sehingga menghasilkan eh, isu belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi pada urutan yang pertama. Oke. Terus identifikasi penyebab masalah. Ini fishbone-nya Ibu, Ikan apa ini? Ikan fufu. ikan ikan kurs Ibu, sudah cari dagingnya. Itu sudah ikan fufu yang dari anu Parigi. Ah, Oke, next iya. sayang. Ini tabelnya, ini faktor penyebab masalahnya. Coba Terus, dilihat dulu, jangan lari-lari akan itu oh pisah. siap, salah. Faktor penyebab masalahnya ada 4 Ibu. Fotonya Faktor petugas. manusia,
tidak patuhnya petugas dalam standar pelayanan dan prosedur penyerahan hasil laboratorium. Kemudian kurangnya komunikasi petugas dalam memberikan informasi. Faktor lingkungan, tidak adanya informasi yang dapat dilihat tentang lama waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Faktor materialnya, tidak adanya media yang dipajang untuk informasi waktu tunggu hasil. Kemudian tidak adanya petunjuk teknis tentang standar pelayanan waktu tunggu hasil. Kemudian faktor metodenya, metode lisan yang kurang dipahami. Terus ini alternatif menentukan isu. Dari isu tersebut timbul penyebab masalah. Yang pertama, tidak adanya petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian metode lisan yang kurang dipahami, kurangnya komunikasi petugas dalam memberikan informasi dan ketidakpatuhan petugas terhadap standar dan prosedur penyerahan hasil laboratorium, dan tidak adanya informasi media yang dapat dilihat atau dipajang mengenai waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Gagasan pemecah masalahnya, yang pertama membuat petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil. Yang kedua, pembuatan multimedia berupa X-banner atau leaflet sebagai media informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil. Kemudian sosialisasi informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan melalui media X-banner atau leaflet. Dan melakukan kegiatan evaluasi kepuasan pasien tentang informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil. Tapi Ibu, mungkin sekian. Oke, ini kena sedikit, kena lah ya. Hmm. Ih, jangan ribut. Oke. Jangan ribut jangan ganggu. Iya, ada bocahku Ibu ribut di sebelah 2 orang. Dia bilang ini mama-mama ini masih sekolah, masih sekolah terus. Dia Iya. lihat ini oma-oma masih oma masih sekolah. Membuat petunjuk. Petunjuk teknis ini berupa apa sayang? Petunjuk teknis atau alur? Petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu Hmm. semacam buku, Bisa juknis. kayak SOP begitu mungkin Ibu Oh ya. ya, Ya, heeh. terus Membuat petunjuk teknis, membuat multimedia, X-banner. dan leaflet. Itu sosialisasi siapa yang mau disosialisasi sayang? Pasiennya, Bu. Heeh. Kan Caranya biasanya apa? pasien Gimana? kan menunggu di depan Oke. laboratorium itu, Bu. Heeh, Nah, sambil heeh. mereka menunggu, kita sosialisasikan supaya mereka tahu kalau pemeriksaan ini sekian waktunya. Biasanya kan kalau satu pasiennya di dalam sambil menunggu hasil, pasien yang di luar sudah kayak tidak sabar begitu dan kenapa lama sekali di dalam tidak keluar-keluar begitu. Hmm, 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 hmm. Oh, itu bukan sosialisasi, edukasi aja. Hmm. Atau transparansi informasi di situ bertransparansi informasi. Transparansi kan bukan sosialisasi. Sosialisasi itu kan harus kalau 10 pasien 10 bercerita terus mau habis suaramu itu bercerita terus kalau 100 pasien bagaimana? Jadi Kan transparansi. biasanya Bagaimana saya? Kalau kalau di puskesmas, tapi Bude, kalau di puskesmas itu kan pasien datang satu kali kayak 6, 5 Mm-mm. begitu. Ngantri Mm. mereka duduk di depan. Biasanya Iya. bagusnya di situ pas sosialisasinya di situ. Hmm. Iya, tapi kalau yang datang jam 11, jam 10, yang datang jam 7, Kan ah, puskesmas buka jam 8, Bu. iya cocok, Min. Tapi kan tidak bersamaan datang semua. Iya. Berapa sih pasien, Indri? Kita Nggak anggaplah banyak sih kalau di puskesmas, Bu. bagaimana? Tidak banyak sih pasien kalau di puskesmas, Oh, nggak tidak di rumah banyak. sakit. Jadi kalau misalnya tiap hari kau sosialisasi kan, itu tidak efektif. Jadi di sini kurangnya komunikasi petugas memberikan informasi. Jadi di sini kita coba transparansi informasi standar pelayanan. Nah, caranya transparansi ini nanti kamu buat X banner. Kamu tidak usah baca cerita terkait dengan saya. Oh, Bapak Ibu nanti pengobatannya gini 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 ya. Tidak usah. Jadi transparansi informasi itu nanti Anda buat buat semacam banner
Yang banner itu menghayo-hayo kepada publik bahwa ini apa namanya pengambilan apa namanya apa pelayanannya begini ada buatkan nanti SOP-nya kalau perlu SOP itu yang berupa alurnya misalnya dari loket sekian menit ya kan. Dari loket per sekian menit dari pemeriksaan ini sudah diukur jadi itu namanya SOP. Tapi SOP-nya itu apa namanya Anda buat semacam banner begitu dan yang ukuran Dikasih besar. setengah meter yang kamu tempel di situ. Jadi itu adalah bentuk apa itu transparansi. Kalau kita kaitkan dengan agenda 2 itu akuntabel. Di mana akuntabelnya itu bentuk pertanggungjawaban Anda sebagai petugas di situ bahwa pemeriksaan obat kalau pengambilan pemeriksaan darah itu begini caranya ini yang harus dilakukan ini harus membutuhkan waktu sekian itu namanya SOP. Tapi SOP itu harus publik tahu gitu loh. Contoh karena kalau misalnya Ibu Indri buatkan sosialisasi agak 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 apa ya? Ini kan bukan hanya menyelesaikan aksi beraktualisasi Bu Indri, tetapi kita mau bahwa yang dibikin ini nanti akan berkelanjutan cinta toh. Sehingga jangan kerja berulang-ulang Hama. Habis nanti suaranya Bu Indri itu kalau tiap hari bercerita nanti begini tidak usah. Kalau tidak buatkan semacam apa namanya rekaman suara tuh. Sistem pelayanan baru rekaman suara itu Anda putar tinggal buatkan bikinkan salon tuh ada berapa salon 100.000 itu salon putar saja di situ selesai tidak perlu kalau Bu Indri itu namanya berpikir out of the box ya kan. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa jangka panjang. Kita tidak kerja berulang-ulang. Coba rekam, Bu Indri merekam suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para pasien yang kami hormati. Ingin menyampaikan bahwa sistem pengambilan obat yang ada di puskesmas, bla 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 bla, melalui alur seperti ini. Ya, jadi informasi itu tidak usah berulang-ulang. Anda rekam itu, belikan saja salon. Kalau ada kegiatan punyanya kantor di situ di puskesmas itu saja dipakai. Misalnya kalau ada tabnya yang ada anunya flash disknya bisa dicolok di sini, itu saja diputar berulang-ulang. Itu inovasi deh sayang. Tidak perlu Bu Indri bikin itu juga bentuk sosialisasi sayang. Tetapi efisien efektif gitulah. Kan ada di apa namanya diharapkan di apa namanya di apa akuntabel ya, akuntabel. Bagaimana kita itu bekerja secara efisien, efektif, menciptakan sebuah inovasi yang betul-betul memberikan kemudahan kepada pelanggan. Itu jadi bentuknya nanti ini transparansi informasi standar pelayanan dan tunggu hasil pemeriksaan laboratorium melalui X-banner leaflet. Ini kan sudah ada leafletmu di atas ini. Tuh. Kemudian ini misalnya gagasannya apa? Misalnya transparansi itu yang saya bilang. Apakah nanti melakukan misalnya rekaman video? Itu boleh, ya kan? Jadi ini contoh saja sih, Bu, Bu apa namanya? Ini sudah bagus, tetapi sangat standar. Sangat standar. Toh? Atau misalnya masuk ke Smart ASN, ini juga diputar, dipakai rekaman, pakai rekaman apa? Rekaman suara, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa orang yang ada di situ, ya kan? Bahasa orang, misalnya orang-orang kampung di situ, tidak apa-apa. Karena kenapa? Sasaran kita itu tidak semua orang memahami bahasa Indonesia, apalagi orang-orang tua dulu yang anggaplah bahwa hidupnya di zaman-zaman modern, tetapi dia jarang bergaul di luar sehingga agak sulit untuk menangkap itu juga jadi sasaran. Jadi itu. Coba misalnya kita lihat di apa namanya di bandara.
Informasi itu kan apa ya? eh, Informasi yang sering kita dengar itu adalah bahasa lokal. Kenapa kita tidak adopsi bahasa lokal di situ informasi misalnya? Ini hanya contoh saja Bu Indri. Silakan PR apa namanya menyusun saja dalam artian tambahkan kegiatannya Ibu Indri yang ada di bawah ini. Coba cari karena ini kalau saya lihat kegiatannya standar. Coba turun dulu sayang. Persiapan. Kemudian next, 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 next. Stop. Membuat petunjuk teknis. Oke, next. Kemudian membuat media informasi standar. Ini nanti masuk di tahapan. Tahapannya berapa tahapannya ini? Masa tahapan satu meminta persetujuan ya. Oh iya, mencetak. Oh, boleh, boleh. Tambahkan nanti tahapan di situ membuat rekaman juga kalau bisa. Tapi ini terserah Bu Indri saja mana mampunya lah, ya. Tetapi saya sarankan. Oke. Nanti kegiatannya Mas paling tidak 4 lah. Kalau saya tak bekas tantangan jangan cuma 3. Standar sekali kegiatan kalau 3 sayang. Zayeng, zayeng, zayeng. Menempelkan, melakukan kegiatan evaluasi kepuasan manusia tentang informasi. Oke, silakan di stop share Ibu Indri. Baik, Ibu. Nanti ditambahkan. Iya. Terus terlalu tegang guys. Siap. Saya tidak marah ini. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Nah, tapi saya sarankan ya, nanti tapi terserah Bu Indri lah. Oke, silakan masih ada waktu. Oke, terima kasih Bu Indri. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, Bapak Alwi Firdaus. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk mengefisiensikan waktu. Langsung saya share saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator. Langsung saja untuk identifikasi dan deskripsi isu aktual saya. Yang pertama, Bapelitbangda itu memiliki peran sentral sebagai dapur perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Seluruh dokumen perencanaan strategis seperti rencana pembangunan jangka menengah dan RKPD lahir dari Bapelitbangda atau Bapeda. Dari beberapa bulan saya bekerja di Bapelitbangda, yang saya dapatkan isu yaitu yang pertama, kurangnya panduan dan daya baca OPD terhadap penyusunan dokumen perencanaan menggunakan aturan terbaru. Yang kedua, kurang optimalnya sistem follow up menyebabkan keterlambatan pengumpulan data sehingga data kinerja OPD kurang maksimal. Dan yang ketiga, tidak adanya sistem pemetaan jenis dokumen memperlambat proses pengesahan kebijakan yang memerlukan tanda tangan kepala daerah. Dari analisis isu menggunakan APKL, saya mendapatkan bahwa isu yang kedua menjadi core issue, di mana kurang optimalnya sistem follow-up menyebabkan keterlambatan pengumpulan data sehingga data kinerja UPD tidak maksimal. Jadi tupoksi saya dalam bidang data yaitu mengumpulkan evaluasi data-data kinerja dari OPD-OPD, semua OPD di Kabupaten Parigi Motong. Yang menjadi permasalahan, para OPD ini lambat dalam melakukan pengisian data yang akhirnya Bapelitbangda itu pada akhir tahun atau pertengahan tahun kelabakan dalam penyusunan atau penyesuaian dengan pagu yang diberikan oleh pusat. Nah, sehingga muncullah ide untuk membuat sistem reminder melalui spreadsheet dan terintegrasi ke nomor WhatsApp si PIC dari setiap OPD. Nah, dari diagram Fishbone, setelah saya analis sedikit, manpower yaitu yang pertama kurangnya disiplin dalam menindaklanjuti permintaan data. Yang kedua, rendahnya pemahaman tentang pentingnya data kinerja. Yang ketiga, motivasi staf OPD kurang untuk segera menindaklanjuti. Environment atau lingkungan komunikasi lintas OPD belum optimal, budaya kerja kurang mendukung kecepatan respon, banyak beban kerja lain di OPD. Material, data dasar belum terupdate, kualitas data yang diberikan tidak seragam, data sumber tersebar di berbagai format,
Dan methods yang terakhir, tidak ada standar waktu pengumpulan data, proses pengumpulan data yang masih manual, dan yang terakhir mekanisme follow up masih belum jelas. Dari diagram Fishbone, solusi yang saya tawarkan, yang pertama yaitu data dasar belum terupdate, membuat database terintegrasi yang diperbarui secara berkala. Yang kedua, kualitas data yang belum standar, format tidak seragam. Saya memberikan pemahaman sesuai Permendagri, format data, dan memberikan template standar yang wajib digunakan OPD bisa melalui spreadsheet. Jadi saya sudah membuat format sesuai tabel dari Permendagri dan saya buat spreadsheet sehingga langsung saya bagikan kepada OPD. Data tersebar di berbagai sumber dengan format berbeda. Ya, sama membuat itu kurangnya disiplin dalam pengumpulan data, memberikan pengetahuan tentang punishment jika data tidak terkumpul. Seperti arahan Kabit bahwa jika data tidak terkumpul, maka bisa jadi seperti kasus Kecamatan Tinombo Selatan kemarin, akhirnya mereka cuma dapat 1 tahun itu hanya gaji pokok saja, tidak ada kegiatan. Akhirnya mereka eh, sudah mulai mengerti kepentingan dari data tersebut. Rendahnya pemahaman teknis, yaitu memasukkan chatbot dengan frequently asked question dari Permendagri. Jadi nanti ini chatbot ini akan sudah terintegrasi dengan di dalam spreadsheet. Jadi misalnya kalau saya sebagai penanggung jawab tinggal mengklik tautan dan otomatis chatnya akan terkirim ke setiap OPD. Nah, jika saya digantikan oleh orang yang baru, maka mereka tidak susah lagi karena data ini sudah bisa digunakan berkelanjutan dan tinggal diklik. Selanjutnya, tidak adanya petugas khusus yang bertugas untuk monitoring data di OPD. Nah, jadi dari setiap OPD itu kita menunjuk person in charge-nya, yaitu misalnya ke sebuah program yang diberikan tanggung jawab untuk pengisian data. Metode proses pengumpulan data yang masih manual, ya, membuat spreadsheet dan WhatsApp reminder. Mekanisme follow up belum jelas, memasukkan kotak PIC dalam format spreadsheet, tidak ada standar waktu pengumpulan, melalui sistem reminder akan dimasukkan dalam format pesan. Rendahnya koordinasi lintas OPD terkait pengumpulan data, terus melakukan reminder tiap hari. Jadi untuk tiap hari bisa dikirimkan pesan agar tidak terlupakan. Walaupun sekarang itu remindernya itu hanya pertengahan tahun atau tiap TW saja. Banyaknya beban kerja lain di OPD sehingga pengumpulan data sering terabaikan. Memberikan timeline atau pengetahuan timeline yang longgar dengan waktu yang jelas. Untuk kegiatannya yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan sistem, yaitu tahapannya konsultasi dengan mentor, identifikasi data dan kebutuhan, dan pembuatan spreadsheet. Yang kedua, kegiatannya pengembangan dan integrasi sistem, yaitu pembuatan skrip otomatis, penyusunan template pesan otomatis, dan integrasi dengan kontak OPD. Yang ketiga, implementasi sistem diuji coba dan diluncurkan ke OPD dan dilakukan monitoring. Selanjutnya pada evaluasi dan pelaporan, respon dan penyesuaian, apakah OPD ada yang kesulitan dalam format atau bagaimana, dan kita melakukan analisis data dan penyusunan laporan terkait apa yang dilakukan. Saya kira sekian Ibu, mohon arahan dan masukan. Oke, coba isunya saja saya sedikit ada mengganggu, yang lain oke. Coba belum optimalnya follow up data kinerja OPD melalui optimalisasi nih, kurang optimalnya sistem. Sini nih ya, optimalisasi sistem follow up. Kurang optimalnya sistem penyebab keterlambatan. Keterlambatan ini penyebab sih sebenarnya pengumpulan data. Belum optimalnya pengumpulan data, langsung saja di situ Dinda. Boleh nggak? Belum optimalnya proses pengumpulan data, ya. Belum optimalnya, sudah ada tadi, belum optimalnya sistem, belum optimalnya sistem proses pengumpulan data, ya dan pengumpulan proses apa sih, proses dengan sistem hampir sama ya. Belum optimalnya proses, tidak usah pakai sistem. Oke, Bu. Ah, ah. Sistem nanti dibawa aja. Jadi belum optimalnya proses pengumpulan data, data apa? Data Renja, Bu. Data renja dari rencana apa? Yang Rencana kerja, rencana rencana kerja per tahun OPD, Bu.
Tunggu dulu sayang. 1 bulan ini itu ada nggak yang bisa diukur? Eh, Sebenarnya ada Bu. Apalagi kalau misalnya ini akhir TW 3 ya atau akhir TW 3 jadi bisa diukur Bu atau bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya yang belum menggunakan sistem ini Bu. Oke. Belum optimalnya proses pengumpulan data renja dari radio PD ya? Iya, Apa itu? Perangkat daerah. Jangan disingkat, nanti diprotes kok sorry Bu. kalau tersingkat. Betul, betul. Sorry Bu. Kinerja perangkat belum optimalnya proses pengumpulan data renja. Tidak usah ada sehingganya deh, langsung saja. Belum optimalnya proses pengumpulan data renja dari perangkat renja perangkat daerah. Perangkat perangkat daerah itu kan sudah ada sana. Perangkat daerah di wilayah di Kabupaten Merwali, Merwali. Kabupaten mana nih? Parigi Motong. Karena ini kan seluruhan toh. Iya Bu. Parigi Motong. Itu nanti saya minta fakta dan datanya. Betul. Fakta dan datanya itu yang dimaksud, kenapa Anda katakan tidak maksimal, tidak optimal proses pengumpulan data renja. Kalau belum optimal kan sudah dilakukan, ya kan? Ya, Tetapi menurut Alwi itu bahwa ini tidak maksimal. ya. Kenapa? Bla 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 bla. Yang saya minta itu adalah bla 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 itu tadi. Alasan kenapa Anda angkat ini mengatakan belum optimalnya proses pengumpulan data renja, bla bla bla, kan itu. Itu nanti diungkapkan itu. Yang lain it's okay. Kegiatannya apa? Masa kalau saya sih oke sajalah. Ya, kayak lagu saja. Oke sajalah. Kan gitu ya. Kemudian optimalisasi sistem pelaporan kinerja melalui oke, aman. Aman Bu ya. Jadi itu baru kena kamu punya apa ya apa namanya? Apa namanya itu uraian tugasmu sebagai pengelola data dari anu tadi itu di Bapeda. Bapeda ya? Ya, ya Pak, benar Bu. Ah, kan. Belum optimalnya proses pengumpulan data renja perangkat daerah di Kabupaten Bagi Motong. Judul isu yang diangkat ada optimalisasi pulau data kinerja OPD melalui integrasi spreadsheet dan Swiftware ya. Oke, tinggal menyusun saja. Oke Bu. Berarti tinggal saya kuatkan dengan data Bu ya. Kuatkan dengan data, yang lain itu oke. Nanti Ibu kasih referensi tata cara penulisannya. Tapi kan masih ada pertemuan 2 kali lagi, ya kan? Oke, Bu. Jadi paling tidak kalau sudah tampil semua teman-teman ini, nanti besok. Intinya buat saja dulu sempurnanya ini, karena poin pentingnya sebenarnya di rancangan itu yang ini, yang apa namanya, yang ide, isu, ide, kegiatan. Itu saja. Silakan di stop share Alwi. Selamat untuk Alwi, silakan menyusun. Oke, kita satu orang boleh lagi pindah. Satu boleh, 10 menit lagi boleh. Oke, selanjutnya Ibu Aulia Musdalifah. Izin share screen Ibu. Berapa orang? Berapa orang tadi? Satu, baru 3 ya? Nurul, dokter, 4. 4 ya? 5, Sebanyak. 5 Ibu, 5. 5 ya? Iya, Ibu Nurul. Ya, 5 Bu, 5 dengan Aulia. Nanti gini aja, apa namanya, Vinda. Kalau misalnya Ibu ada waktu longgar, kan kita punya jatah cuma 3 kali nih. Iya Bu. Kita minta nanti siapkan bimbingan tambahan, ya. Ah. Karena kalau mau harap ini 12 ini agak sulit dengan selesai pertemuan ketiga sudah tidak agak keteteran.
Oke, silakan. Aulia Musdalifah. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang ada di Puskesmas Sumbersari. Yang pertama, kurang termonitornya suhu di laboratorium Puskesmas Sumbersari. Yang kedua, kurang optimalnya pencatatan medis medis habis pakai di laboratorium Puskesmas Sumbersari. Yang ketiga, kurangnya tindak lanjut terhadap ketersediaan regen alat di Puskesmas Sumbersari. Berdasarkan penetapan isu terpilih yang saya gunakan ada dua, yaitu APKL dan USG. Didapatkanlah hasilnya yaitu kurang optimalnya pencatatan BMHP di laboratorium Puskesmas Sumbersari. Melalui analisis masalah menggunakan Fishbone, yaitu dari faktor manusia, petugas laboratorium kurang teliti dalam pencatatan, kemudian beban kerja tinggi sehingga pencatatan sering tertunda. Untuk bagian metodenya yaitu pencatatan masih manual, rentan terlupa atau terlewat. Tidak adanya format baku yang mudah digunakan. Untuk sarana, buku pencatatan kadang rusak atau hilang, dan belum tersedianya link khusus untuk stok BMHP. Untuk materialnya, kurangnya pengarsipan dokumen lama, dan juga bukti penggunaan BMHP tidak selalu dicatat. Faktor lingkungan yaitu lebih fokus pada pelayanan pasien dibandingkan administrasi. Yang kedua, ada supervisi dari kepala laboratorium belum optimal. Kemudian ada faktor dari proses, yaitu tidak ada pencatatan real time saat penggunaan BMHP. Kemudian tugas pencatatan sering tumpang tindih dengan pelayanan pasien. Berdasarkan eh, berdasarkan faktor-faktor tersebut, muncullah masalah yaitu kurang optimalnya pencatatan BMHP di laboratorium Puskesmas Sumbersari. Kemudian untuk penyebab masalahnya tadi, untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu penguatan peran penanggung jawab menunjuk salah satu petugas laboratorium sebagai penanggung jawab inventaris BMHP. Tugasnya adalah memastikan semua BMHP tercatat, melakukan audit harian dan melaporkan stok kepada pimpinan. Untuk yang alternatifnya berikutnya yaitu implementasikan sistem digital untuk pencatatan BMHP. Ini bisa berupa aplikasi sederhana berbasis spreadsheet yang dibagikan secara online atau perangkat lunak khusus. Sistem ini bisa diintegrasikan dengan pemindaian kode batang atau barcode untuk mempercepat proses pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Dan juga membuat SOP pencatatan BMHP yang jelas, yang dapat diakses melalui perangkat digital. SOP ini harus mencakup alur pencatatan dan frekuensi inventarisasi. Untuk tahapannya untuk rencana kegiatan aktualisasi dari isu kurang optimalnya pencatatan BMHP di laboratorium Puskesmas Sumbersari, maka saya menggagas solusi untuk diaktualisasikan, yaitu digitalisasi pencatatan bahan medis habis pakai di laboratorium Puskesmas Sumbersari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan konsultasi mentor, yaitu menyiapkan bahan konsultasi, meminta arahan terkait pencatatan BMHP, melakukan tindak lanjut sesuai arahan mentor. Kemudian yang kedua ada mencari referensi terkait BMHP. Yang ketiga ada menyusun SOP terkait pencatatan BMHP. Yang keempat ada membuat format digitalisasi pencatatan BMHP. Dan yang kelima ada melakukan sosialisasi digitalisasi pencatatan BMHP pada petugas laboratorium. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi kegiatan. Sekian Ibu pemaparan dari saya. Oke. Baik, saya langsung ke ininya saja. Saya hanya di isunya saja, sayang. Coba di kepala ikannya saya lihat. Kepala ikanmu coba. Oke. Ya. Kurang optimalnya pencatatan BPH di laboratorium. Coba lihat itu. Petugas laboratorium kurang teliti dalam pencatatan. Pencatatan masih manual. Kurang optimalnya di sini pencatatan, belum optimalnya pencatatan. Coba saya tanya dulu, apa dampak daripada tidak optimalnya ini? Jadi Petugas. Ah. Jadi untuk dampaknya Ibu, ketika BMHP bahan medis habis pakai di laboratorium itu tidak terkontrol pada saat pasien sudah ada di depan yang harusnya sudah dilayani, tapi ternyata untuk stok untuk pemeriksaannya tidak ada, seperti stik HIV tidak ada atau HBsAg tidak ada, itu karena tidak terkontrolnya
stok BMHP yang ada di laboratorium. Jadi kita harus keluar lagi ke gudang. Jadi tidak optimal dalam pelayanan Oke. pasien, tidak cepat. Gitu, Ibu. Berarti belum optimalnya pelayanan, bukan pencatatan. Penyebab itu pencatatan. Ibu kan lebih optimalnya pelayanan BMHP toh. Iya. Apa ini BMHP? Bahan medis habis pakai. Itu belum optimalnya pelayanan, ya kan? Belum optimalnya pelayanan di laboratorium, kan belum optimalnya pelayanan di laboratorium Puskesmas Sumbersari. Yang mana dimaksud adalah salah satu petugas, karena ini penyebabnya ini. eh, bukan kurang optimalnya pencatatan, bukan kurang optimalnya. Ini penyebab kalau pencatatan itu kan masuk dia di mana? Di material. Hmm. Apa di metode? Metode dia. Coba lihat ini. Pencatatan masih manual. Baru isunya kurang optimalnya pencatatan. Kan coba lihat. Hampir sama Cinta toh? Bu Iya, Ibu. Aulia tadi. Bu Aulia kan? Iya, Ibu. Nah, jadi kalau agak sulit, di sini belum optimalnya pelayanan pemeriksaan di laboratorium disebabkan karena salah satunya adalah ini. Ya, jadi belum optimalnya pelayanan bahan apa tadi? Habis pakai bahan medis habis pakai. Belum optimalnya pelayanan badan BMHP di Laboratorium Puskesmas Sumbersari. Ya, pencatatannya itu adalah aksi, jadi jangan dia masuk di isu, masuk di penyebab. Dia di metode karena di pencatatan masih manual, rentan lupa terlewat, tidak ada waktu formal baku bla bla bla. Sehingga dengan memperbaiki ini sistem yang ada di sana itu tadi optimalisasi pelayanan bla 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 melalui dengan digitalisasi pencatatan digital. Kan begitu contoh. Ini hanya apa namanya? Saya mengajak Bu Aulia bahwa tugasnya Ibu itu bukan mencatat. Tugasnya Ibu itu adalah melayani. Nah, walaupun itu mencatat itu adalah bahagian, tapi itu bukan tugas pokoknya Ibu. Tugas pokoknya itu kan ada sendiri melakukan pencatatan. Siapa yang mencatat Bu Aldia? Petugas lab, Ibu, karena yang petugas lab itu dia Ah, beda juga untuk pencatatannya dengan gudang. Jadi kalau yang sudah diambil di lab itu petugas lab sendiri yang mencatat. itu Itu bagian makanya. dari fungsinya lab juga, Ibu. Atau belum optimalnya belum optimalnya pelayanan belum optimalnya ketersediaan bahan habis pakai di laboratorium, ya kan? Hmm. Belum optimalnya penyediaan, ya kan? Belum optimalnya penyediaan BMHP di laboratorium belum optimalnya pelayanan barang pakai habis di laboratorium. Itu kalau saya isunya karena di isu itu tidak boleh sama dengan penyebab. Ya, Ibu. Bahan medis Eh, habis Bu pakai. Aulia, Bu Alia, Bu Ya, Ibu. Aulia, Ibu dengarkanku. Iya, Ibu, didengar, Ibu. Bisa Boleh. tidak bisa dipahami maksudku sayang. Kalau Iya, ibu ambil optimalnya terkait dengan ini, berarti di luar dari pencatatan ya, itu terkait dengan tugasnya ibu sebagai petugas laboratorium. Tetapi kalau belum pencatatan ibu yang dimaksud di sini Bu Aulia ya. iya, Ibu. Pencatatannya dari petugas lab, Ibu. Belum belum optimalnya pencatatan. Kalau saya bukan pencatatan, belum optimalnya Hmm. pelayanan petugas lab. Belum optimalnya belum optimalnya pelayanan petugas lab, bla bla bla, disebabkan karena itu kurang optimalnya apa namanya kurang optimalnya di mana tadi? Saya lihat.
Pencatatan masih manual, toh. Kemudian tidak adanya format baku. Buku pencatatan kadang rusak hilang. Tersedia belum tersedia link khusus untuk stok BMPH. Tidak adanya pencatatan real time. Itu semua tadi. Jadi ganti aja itu isunya, apa isunya? Karena semua di metode, sarana, proses dan lain-lainnya semua menyangkut dengan pencatatan. Jadi dampak karena tidak tercatatnya itu menyebabkan layanan Anda tidak optimal karena bisa saja layanan Anda itu tertunda karena tidak tersedianya barang yang Anda mau pakai gitu loh. Ya, Jadi Ibu. sulit untuk mengontrol kebutuhan kita gitu karena tidak tercatat. Bagaimana menurutnya Bu Aulia? Ya, Ibu, boleh belum optimalnya penyediaan bahan medis habis pakai di laboratorium sumber sari. Nanti Oke. faktornya itu pencatatannya masih manual. Itu baru toh. Ya, Ibu. Bagaimana sayang? Sudah, stop. Lanjutkan. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya tidak marah ini, cuma saya orang Bugis, jadi besar suaraku, Bang. Oke, saya pikir itu saja dulu pertemuan kita, teman-teman ya, karena saya harus menyeberang dengan penerbangan lain. Harus, ini sudah jam 8. Kita kan dikasih 2 jam, jadi mudah-mudahan secepatnya saya lihat ya kalau ada apa namanya ada waktu saya senggang biar 2 jam. Kayaknya itu hari Sabtu saya ada senggang waktu. Karena di situ hari Sabtu saya seminar sampai jam 5. Tetapi biasa pelaksanaannya sampai jam 12 saja. Jadi ada jeda itu 4 jam di situ. Kalau teman-teman mau, kita boleh. Oke, oke, oke. Bagaimana, Pak Ibu Ketua? Ibu Ketua, Iya, boleh, Bu. Supaya ini maksudnya kita periksa semua kita karena punya ini. karena kita ini kan ada 12 agak banyak sih. Jadi biasanya 12 12 orang dikasih waktu 2 jam, dikasih orang 8 jam dikasih juga 2 jam. Jadi sebenarnya tidak adil ini. Kalau misalnya 12 orang kasih dia 3 jam, 4 jam supaya semua selesai. Ini cuma dikasih 2 jam. Colek Pak Ahmad juga ini. Oke, baik. Saya pikir untuk pertemuan kita ini, teman-teman, saya kasih bonus kalian pertemuan kita di hari Sabtu, ya. Siapkan saja waktunya, karena itu di luar jam kerja, tidak usah pakai baju putih. Bosan mak lihat kok pakai baju putih. Terima kasih, wabillahi taufiq wal Izin, hidayah. Bu, bertanya. Yang join nanti di hari Sabtu ini yang belum presentasi atau yang... Semuanya, Oh, ya, semuanya oke. tidak ada Sip. yang tidak join, semua sependeritaan kita. Oke? Kita kita siapkan saja waktu itu hari Sabtu. Saya siapkan waktu bukan saya layani Anda karena saya usahakan sampai hari Sabtu itu jam 12 selesai. Kita gas jam 1 sampai jam 3, Kak. Yang penting itu ya. Ya, boleh toh? Di mana kamu ambil? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Cuman saya yang kasih gratis Komio karena keterlambatan saya kemarin tidak masuk bimbingan kemarin. Saya kasih ke bonus. Baik, terima kasih teman-teman. Saya harus leave penerbangan sebelahnya. Lion menunggu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Agus.